di kaki bukit yang hijau, jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah desa kecil bernama Sukawangi. Desa itu terisolasi oleh hutan rimbun dan sungai deras yang membatasi akses ke dunia luar. Penduduk desa hidup sederhana, mengandalkan hasil tani dan ternak untuk bertahan hidup. Di tengah kesunyian desa itu, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Aksa. Aksa adalah anak tunggal dari pasangan Pak Irman dan Bu Siti. Ayahnya seorang petani yang setiap hari membajak sawah dengan kerbau, sementara ibunya seorang penenun kain tradisional. Meski hidup mereka serba kekurangan, ada sesuatu yang istimewa pada diri Aksa. Ia memiliki semangat belajar yang luar biasa. Setiap pagi, ia berjalan kaki sejauh 7 kilometer, melewati jalan berbatu dan menyeberangi sungai dengan rakit bambu untuk mencapai sekolah. Namun, sekolah Aksa tidaklah seperti sekolah di kota. Gedungnya terbuat dari kayu dengan atap rumbia yang sering bocor saat hujan. Buku pelajaran yang dimiliki sangat terbatas, dan guru-gurunya pun hanya sedikit. Meski begitu, Aksa selalu duduk di barisan depan, menyimak pelajaran dengan penuh antusias. Ia punya impian besar yang terus ia simpan dalam hatinya, membangun sebuah jembatan besar yang akan menghubungkan desanya dengan kota. Di malam hari, saat teman-temannya bermain atau tidur, Aksa sering terlihat di sudut rumah, duduk di bawah lampu minyak sambil membaca buku-buku yang ia pinjam dari guru sekolahnya, Pak Hasan. Pak Hasan adalah satu-satunya orang yang percaya pada mimpi besar Aksa. Jangan pernah ragu untuk bermimpi. Desa ini butuh orang-orang seperti kamu untuk membawa perubahan, kata Pak Hasan suatu hari. Tapi tidak semua orang mendukung Aksa. Banyak penduduk desa yang menganggap mimpinya terlalu tinggi. Aksa, kau itu anak petani. Apa mungkin seorang anak desa bisa membangun jembatan? Sudah, bantu saja ayahmu di sawah, kata Pak Dharma, tetangganya. Ucapan itu sering membuat hati Aksa payah, tetapi ia tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa setiap mimpi yang diiringi kerja keras pasti akan menemukan jalannya. Suatu hari, sebuah pengumuman besar datang dari kota. Pemerintah mengadakan lomba desain jembatan tingkat provinsi untuk anak-anak muda. Dan pemenangnya akan mendapatkan beasiswa ke sekolah teknik terbaik di kota. Aksa merasa inilah kesempatannya. Ia menghabiskan waktu berminggu-minggu, membuat maket jembatan dari bambu dan tali yang ia temukan di hutan. Ia mempelajari cara kerja jembatan dari buku-buku tua milik Pak Hasan dan mencatat setiap detail dengan teliti. Hari perlombaan akhirnya tiba. Aksa adalah peserta termuda dan berasal dari desa paling terpencil. Ia membawa maket jembatannya dengan tangan gemetar, berjuang melewati perjalanan panjang menuju kota. Saat ia tiba di aula perlombaan, hatinya cit melihat peserta lain yang membawa maket-maket megah yang terbuat dari bahan modern. Namun, ia tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Ketika tiba gilirannya untuk presentasi, Aksa berdiri di depan para juri dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Desain jembatan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi ini bukan sekadar jembatan. Ini adalah harapan bagi desa saya. Dengan jembatan ini, anak-anak tidak perlu takut menyeberangi sungai deras hanya untuk pergi ke sekolah. Dengan jembatan ini, hasil panen desa kami bisa sampai ke kota tanpa terbuang percuma. Ini bukan hanya mimpi saya, tapi mimpi seluruh desa. Ruangan sunyi seketika. Semua orang terpukau oleh keberanian dan ketulusan Aksa. Juri yang awalnya skeptis mulai memandang maketnya dengan mata berbeda. Ketika pengumuman pemenang disampaikan, nama Aksa bergema di seluruh ruangan. Ia tidak hanya memenangkan perlombaan, tetapi juga hati semua orang yang mendengarkan kisahnya. Namun, kemenangan itu hanyalah awal dari perjalanan panjang Aksa ketika ia menerima beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di kota. Ia harus menghadapi tantangan baru. Hidup di kota besar jauh berbeda dengan kehidupannya di desa. Ia sering merasa kesepian dan minder melihat teman-temannya yang berasal dari keluarga kaya. Tapi setiap kali ia merasa lemah, ia selalu mengingat desanya dan orang-orang yang bergantung pada mimpinya. Bertahun-tahun kemudian,
Aksa lulus sebagai salah satu insinyur terbaik di universitasnya. Ia kembali ke Sukawangi bukan hanya dengan gelar, tetapi dengan rencana besar. Bersama timnya, ia mulai membangun jembatan yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Proses pembangunan itu penuh tantangan, tetapi Aksa tidak pernah menyerah. Ia bekerja siang dan malam, memastikan setiap tiang dan setiap baut terpasang dengan sempurna. Akhirnya, pada suatu pagi yang cerah, jembatan itu selesai. Penduduk desa berkumpul di tepi sungai untuk menyaksikan peresmian jembatan yang kini menjadi simbol harapan mereka. Ketika Aksa berdiri di tengah-tengah jembatan itu, ia menatap matahari yang terbit di ufuk timur dan berkata, "Ini adalah mimpi kita yang menjadi nyata. Bukan hanya jembatan, tapi jalan menuju masa depan yang lebih baik." Hari itu, Aksa membuktikan kepada dunia bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar bagi mereka yang percaya dan bekerja keras. Anak desa yang dulu dianggap remeh, kini menjadi sosok yang menghubungkan desanya dengan dunia luar, membawa harapan dan perubahan bagi generasi berikutnya.